Pada waktu itu Mas Ben nggak baca doa atau bagaimana sampai kejadian ini? Iya, saya banyak melamun. Itu ada kepala nengok ke saya. Saya kaget karena kepala itu menurut saya aneh. Warnanya kok merah, kepala bentuk merah. Pas saya lihat ke depan ternyata gelap. Pesta itu hilang, berganti dengan hutan lebat sekali. Gedung yang tadinya mewah, lampunya terang, gedung yang bergaya Eropa ternyata pohon besar sekali. 3 bulan yang lalu juga ada orang Tegal, suami istri pengen jalan-jalan melalui Gunung Lio ini karena jalan tembus lah, mau ke Jogja gitu tuh, dari Brebes. Dinyatakan hilang sampai seminggu. Setelah diketemukan oleh orang pencari kayu, jatuh di jurang. Cuma di rumah masih ada nempel aja karena Mas Ben ini nyampe rumah aja. Waduh, saya tuh bingung, kok nempel lagi di rumah? Iya, ada aja di rumah beberapa. Jadi sampai sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Sobat Malam Mencekam. Terima kasih Anda masih bersama Malam Mencekam. Kali ini Mang Ei dan tim akan menemani Anda, menemani waktu Anda bersantai di malam hari ini dengan menghadirkan kembali narasumber. Di depan Anda sudah ada Mas Ben. Nah, ini kali ketiga Mas Ben menceritakan kisah nyata dalam kehidupannya. Ya, karena Mas Ben ini adalah seorang petualang, jadi banyak pengalaman mistisnya. Dan para subscriber kita juga meminta untuk bercerita kembali tentang pengalaman dari Mas Ben. Kebetulan Mas Ben mempunyai kisah kejadian tahun baru ya? Baru 2022 ini ya, 7 bulan yang lalu lah. Tahun ini berarti? Iya, bulan April. Jadi kejadiannya baru 7 bulan yang lalu. Mas Ben ini tersesat ke dalam dunia lain. Jadi ketika Mas Ben berangkat dari Yogyakarta menuju Cirebon, Mas Ben ini nyasar dan mengikuti rombongan goib. Nah, rombongan goib ini kisahnya sangat luar biasa. Sebelum mendengarkan kisah dari Mas Ben, saya mau undang dulu Mas Haris dari Malam Mencekam Explore. Nah, kalau Mas Haris sudah hadir di depan berarti akan ada explore. Coba Mas Haris tanyakan kisahnya apa nih Mas Ben? Katanya nyasar ke dunia gaib. Om Ben, kalau di pas nyasar itu bisa nyasarnya itu apakah ada gangguan gaib apa gitu di situ maksudnya? Ya, iya sebetulnya saya juga nggak paham ya. Mungkin saya perjalanan pulang tuh banyak melamun ya. Saya tuh terus terang aja, Jogja Cirebon tuh sudah sehari-hari sering sekali. Cuma hari itu saya mungkin melamun ya. Akhirnya tanpa disadari saya masuk salah jalan itu tuh mungkin. Setelah mencoba beberapa jam, akhirnya saya tuh sadar bahwa ini salah. Saya nggak mau terulang lagi kejadian dulu. Pernah saya sampai ke Cilacap tuh. Jadi saya waktu itu pelan-pelan nyari rambu-rambu jalan. Tidak ketemu. Nyari keramaian juga tidak ada. Hampir 10 menit saya jadi putuskan untuk balik tadinya. Itu daerah mana itu? Setelah melewati Aji Barang itu tuh. Saya Aji Barang masih paham. Setelah lewati Aji Barang saya tuh blank aja. Lewati jalan yang nggak saya kenal itu tuh. Ya. Nah, kira-kira nanti kalau kita eksplor sana bisa ya? Bisa, jadi titik kejadiannya aja di daerah Gunung Lio itu, daerah Brebes. Oke, siap-siap. Nanti kita akan coba eksplor sana ya Om ya. Nah, ada mitos tertentu nggak di situ Om?
Ada, setelah saya pulang dari kejadian itu saya kan ketemu warga di situ. Mereka menceritakan bahwa daerah Gunung Lio memang mitosnya dari dulu, dari zaman penjajahan katanya sih. Ada, jadi dilarang pengantin baru lewat situ. Banyak kejadiannya kalau memaksakan diri. Oke. Kejadian kecelakaan atau hilang itu tuh. Oke. Paling begitu ya Sobat MM, nanti kita akan eksplor lokasinya. Di lokasi itu seperti apa gitu ya. Oh ya, jangan lupa juga pantengin channel kita Malam Mencekam Explore, karena kita akan bagi-bagi t-shirt, kaos dari Malam Mencekam. Tonton dari awal sampai akhir, karena di akhir video live kita akan bagi-bagi kaosnya gitu. Oke, mungkin begini model kaosnya Sobat MM. Nah, nanti kita akan bagi-bagi kaos dari Malam Mencekam ini, tapi syaratnya tonton sampai selesai live streaming kita dari awal sampai akhir, karena di akhir kita akan bagi-bagi kaos dari Malam Mencekam seperti itu. Nah, Sobat MM, jangan lupa setelah mendengarkan kisah dari Mas Ben, nanti langsung meluncur ke Malam Mencekam Explore. Ini adalah salah satu channel kita juga ya. Mohon dibantu untuk subscribe, like, dan komennya bersama Haris dan timnya. Yap, terima kasih. Oke. Sekarang kita ke Mas Ben untuk mendengarkan kisah 7 bulan yang lalu. Ini kisah nyata Mas Ben bersama putranya. Silakan Mas Ben. Jadi kejadiannya 7 bulan yang lalu, sekitar bulan April. Setelah pemerintah mencabut larangan bepergian jauh dan mudik, saya sama anak saya merencanakan secepatnya pergi ke Yogyakarta. Karena di sana ada barang-barang anak saya yang tertinggal waktu kuliah. Barang-barang semester 1 sampai semester 7, mungkin ya cukup banyak. Ditinggal karena waktu itu terhalang oleh COVID. Singkat cerita, saya dan anak saya pagi-pagi sekali berangkat menuju Yogyakarta. Perjalanan ini saya nikmati karena hampir 3 tahun saya tidak bepergian. Banyak tempat-tempat yang saya kunjungi, misalnya di masjid, tempat-tempat wisata yang kelewat. Jadi nggak ada target lah saya sampai Jogja. Sampai Jogja sampai hampir 12 jam. Ya sampai jam 7 malam lah. Target saya pertama adalah ngunjungin adik saya. Kebetulan adik saya tinggal di Jogja. Sampai di Jalan Kolonel Sugiono itu sekitar setengah 8. Jam 19.30. Saya ketemu adik saya juga kaget karena sebelumnya tidak pernah ngasih tahu. Ya rasa kangen tetap bergejolak setelah ngobrol beberapa jam karena rasa kantuk yang tidak tertahan, kecapean. Saya akhirnya tertidur pulas sekali. Paginya setelah sarapan, saya berpamit kepada adik saya karena tugas utamanya adalah mengambil barang-barang anak saya di Kabupaten Bantul waktu itu. Jogja, Bantul kira-kira 45 menit lah, sekitar 25 kilo. Kalau sampai macet ya lama-lamanya 1 jam. Jadi setelah saya pamitan, saya langsung ke daerah kos anak saya, daerah Bantul. Nyampe di lokasi sekitar jam 12-an, 12 siang. Setelah diterima oleh bapak kos, saya berbincang-bincang. Setelah itu saya beres-beres semua barang, saya masukin ke mobil. Ya penuh juga waktu itu. Pakaian, terus tugas-tugas akhir. Tugas-tugas akhir ini nggak mau ditinggal karena anak saya kan arsitek. Penting sekali buat perkembangan dia selanjutnya katanya. Jadi saya bawa semua, termasuk kasur lipat, bantal, sampai penuh mobil tuh.
Ya perkiraan sampai 2-3 jam lah beres-beres kayak gitu supaya rapih. Setelah jam 3 kalau nggak salah, jam 3 sore, saya pamitan. Dan saya langsung meluncur ke arah Cirebon. Ya dari Jogja, keluar Jogja ini kan melewati Wates. Wates itu daerah padat. Apalagi waktu itu weekend ya, hari Minggu. Banyak turis-turis yang berletter B itu hadir mudik menuju Jogja dan keluar Jogja. Akhirnya agak lambat lah nyampe ke daerah Gombong itu menjelang maghrib. Setelah di Gombong saya sempatkan sholat, makan, dan isi bensin full. Karena saya tahu jalur dari Gombong ke Cirebon itu melalui bukit-bukit. Susah sekali nyari pom bensin atau makan. Dari Gombong sekitar 2 jam lah. Setelah 2 jam saya nyadari kok daerah ini tidak saya kenal. Aneh, saya berkali-kali Cirebon Jogja udah merasa apal, tapi hari itu kok sampai kelewatan gitu tuh. Antisipasinya saya pelan-pelan, kecepatan saya kurangin, saya cari rambu-rambu arah. Dan tidak pernah ketemu, hampir 15 menit. Nyari pom bensin juga gak ada. Ini daerahnya banyak hutan dan tidak ada mobil lewat. Naluri saya mengatakan jalan ini salah. Jadi saya putuskan untuk balik waktu itu. Saya pelanin, saya berhenti. Saya udah ngasih lampu sen tuh ke kanan. Mau belok ternyata dari belakang ada rombongan mobil. Ya dengan kecepatan tinggi. Sekitar saya hitung ada 6-7 mobil. Kecepatannya tinggi sekali. Jadi saya putuskan nih, saya yakin ini arah yang benar. Karena mobilnya mobil-mobil bagus kayaknya. Pikir saya ini ke arah Jakarta. Tanpa pikir panjang, saya kejar tuh mobil. Jadi saya berdampingan tuh, 7 saya mobil paling belakang. Tapi susah sekali ngejarnya, saya pada kecepatan udah 100. Cuma saya nggak lihat letternya karena lampu mobil itu terang sekali, nggak kelihatan. Jarak saya padahal dengan mobil yang terakhir tuh sekitar 10 meter lah. Tapi nggak kelihatan letter apa nih, nggak jelas sama sekali. Cuma saya pikir, udahlah yang penting ikutin, ini pasti jalan yang benar. Setelah perjalanan 2 jam nih, saya aneh juga. Kok 2 jam saya nggak pernah melihat keramaian, nggak pernah lihat pom bensin, apalagi Indomaret, Alfamart biasanya kan di jalur-jalur itu ada. Baru seperempat jam aja sudah ada keramaian. Jadi saya pikir ini salah lagi nih. Dari awal sudah salah, ini ngikutin rombongan juga salah. Naluri saya begitu ngatakan. Saya putuskan juga waktu itu, mending balik lagi, ini salah pasti. Saya mau ngurangin kecepatan, rombongan itu juga ngurangin kecepatan. Dari 100 ke 90, ke 80. Terus malah sampai berhenti. Saya ikut berhenti. Ternyata mobil itu berhenti di persimpangan. Dan di seberangnya itu ada rumah besar. Rumah berbentuk Eropa, terang sekali. Dan saya lihat dari kejauhan itu kelihatannya banyak orang. Berkerumun lah. Ada meja-meja kayak ada pesta lah. Kalau di Jawa sih di kita lek-lekan lah gitu ya. Saya lihat tuh begitu dari kejauhan. Tapi saya lihat dari jauh tuh kok aneh. Kulitnya berwarna-warni. Ada yang merah, ada yang biru, ada yang hitam. Kebanyakan sih merah saya lihat dari jauh. Cuma saya juga rada aneh. Cuma logika saya mengatakan itu mungkin pengaruh lampu. Karena di situ lampu
Kayak ada lampu disco juga tuh putar-putar ya. Mobil-mobil yang di depan juga berhenti itu membuka pintunya masing-masing. Ternyata warnanya sama, ada yang merah, ada yang pitu. Kayak kalau di cerita-cerita film itu kayak Halloween lah, perayaan Halloween gitu ya. Warna-warni kayak pakai kedok-kedok muka itu. Pikir saya ini ada acara unik mungkin, tapi saya nyatakan ini saya salah lagi. Saya kok ikut rombongan ada ke pesta gitu tuh. Saya niat mau balik lagi, cuma nggak tahu wilayah. Jadi saya niatin untuk bertanya nih. Saya buka pintu, ternyata pintu saya berbenturan dengan sesuatu. Bruk. Jadi saya balikin lagi nih. Takutnya kena pohon atau itu kan mobil sewaan ya. Jadi kalau ada apa-apa kan saya bertanggung jawab. Saya tutup lagi. Pas saya mau nengok itu ada kepala nengok ke saya. Saya kaget karena kepala itu menurut saya aneh. Warnanya kok merah, kepala bentuk merah. Dan hidungnya saya karena berdekatan sekali sampai bertempelan dengan kepala saya. Hidungnya itu yang saya lihat mirip kucing anggora itu, pesek sekali. Dan mulutnya ada lidahnya keluar kayak lidah ular bercabang. Jadi naik, masuk turun. Matanya juga merah. Matanya kayak manusia, tapi kok enggak putih-putihnya tuh merah semua. Saya kaget sampai kayak orang kesetrum lah waktu itu. Kayak kesetrum kan badan lemes sekali. Saking kagetnya, ini makhluk ini kan beda dengan manusia. Jadi saya perkirakan ini bukan manusia. Cuma saya nggak berpikir ini makhluk jin, takut salah. Cuma ini yang pasti ini bukan manusia. Terus baunya saya cium tuh agak busuk, terus berbau menyan itu. Karena dari hidungnya keluar asap. Saya sampai di mobil terjerembab gitu, lemes. Dia senyum lagi, itu senyumnya bikin saya bergetar. Senyum terus dia lewat, ternyata dia tinggi besar sekali. Kepalanya ya 2 kali saya lah. Terus dia lewat dari mobil saya itu ternyata tinggi besar, jadi kakinya itu udah semobil. Dari situ saya udah lemes, tapi pikiran dan mata saya masih normal. Saya berpikir bahwa ini bukan manusia. Apa ini jin namanya? Wallahu alam ya. Saya belum pernah ngelihat sebelumnya. Dia lewat sambil ngomong ke saya, "Sudah sampai Pak, jangan kemana-mana." Cuma begitu, suaranya suara manusia. Cuma rada besar aja. Setelah dia lewat saya udah lemes. Saya nengok ke anak saya bisa, tapi nggak bisa tangan bergerak. Ngomong juga nggak bisa, anak kagetnya. Makhluk itu pergi mendekati rombongan-rombongan. Jadi dia kelihatannya kayak kalau di manusia sih kayak satpam lah. Karena dia pakaiannya nih mirip hansip. Pakaian manusia hansip. Celananya juga hijau hansip. Jalan. Menyambut tamu-tamu itu, rombongan. Kelihatannya yang saya lihat dari mobil yang paling depan itu keluar makhluk yang kalau jenisnya sih laki-laki udah pasti. Pakainya jas kayak pakaian Eropa, dikawal oleh beberapa anak kecil. Saya bisa memastikan ini pengantin karena dia dikalungkan, ada kalung bunganya, mirip manusia lah prosesinya. Cuma saya lihat itu hidungnya mirip semua, kayak hidung kucing anggora itu pesek kan. Terus lidahnya banyakannya mirip ular, banyakannya. Ada yang mukanya juga mirip anjing, bukan mukanya ini, moncong mulutnya ini anjing. Tapi warna-warni ya saya lihat.
ada kebanyakannya warna merah. Saya nggak tahu nih warna ini apa status mereka atau apa, tapi kebanyakannya merah. Mereka turun, kelihatannya disambut oleh rombongan yang rumah mewah ini. Nah ini dari pihak rumah yang saya tahu ini warnanya beda lagi. Warnanya kok hijau, mukanya hijau, kebanyakannya hijau. Kalau yang rombongan mobil ini kebanyakannya merah. Mereka ketemu, saya tahu bahwa ini keluarga dari jenis perempuan nih, mau menyambut calon mantunya mungkin ya, karena kelihatan dari jauh saya nggak begitu paham. Disambut dan di situ tamu-tamu yang duduk pada berdiri semua. Tamunya juga warna-warni kulitnya yang saya lihat nih. Insya Allah saya nggak buta warna ya, jadi tahu. Pas mau ada penyambutan, tiba-tiba dari belakang ada suara apa ya, orang berjalan kayak tentara gitu, brak. Ada yang suaranya juga bru. Pas saya tengok ternyata ada rombongan lain yang melewati saya tuh. Rombongan lain. Itu posisi Mas Ben di mobil? Iya di mobil, berhenti. kaca sudah dibuka, cuma saya nggak bisa gerak. Berhenti ya? Berhenti. Jadi saya nggak bisa apa-apa di mobil. Cuma mata sama pikiran saya masih normal. Saya masih lihat. Seakan-akan saya tuh disuruh nonton gitu tuh. Seakan-akan suruh menyaksikan kejadian ini. Nah itu rombongan yang lewat saya itu rata-rata melihat saya. Berarti dia ngelihat saya ada ya. Macam-macam. Ada yang besar. Ada yang kecil sekali. Mereka bawa baki yang saya lihat. Bawa baki masing-masing. Jadi mirip manusia kalau ada acara kenduri itu ya. Bawa oleh-oleh gitu tuh. Itu dari tebok, anyaman, ada yang dari keranjang. Itu saya sampai ngelirik, ngelihatnya itu kayak tulang hewan besar-besar kayak tulang sapi lah, tulang kerbau atau kambing itu. Jadi di baki itu, tapi sudah dipotong-potong itu. Kalau nggak salah saya ngelihat tulang. Terus ada bawa kacang-kacangan, kacang tanah itu. Yang lewat sih, jadi saya tahu, saya sempat melirik apa, saya pengen tahu, rasanya tahu. Kacang-kacangan. Terus yang saya heran ini ada manusianya juga. Manusia tapi kok manusianya kok dirantai. Saya sampai merinding. Bulu kuduk saya berdiri semua. Karena apa? Ini jenis saya nih, manusia. Kok bisa jadi budak gitu tuh. Sebabnya apa saya nggak begitu paham. Jadi kayak kita punya peliharaan lah. Kayak anjing, kucing ditarik tuh. Saya lihat ada beberapa kayak gitu. Dan pakaiannya udah rusak compang-camping. Ada yang melirik saya. Matanya memelas, saya sampai terenyuh sekali. Saya sampai berpikir, apa saya nanti di sini dijadikan budak? Saya sampai berdoa dalam hati, ya Allah, lindungi saya. Jangan sampai saya dijadikan begitu. Terus sampai ratusan lah. Ada yang besar juga, kakinya aja yang kelihatan buruk-buruk. Dan ada yang terbang. Saya juga nggak begitu paham karena saya nggak bisa ngelihat ke atas. Tapi kepak sayapnya udah jelas sekali, kayak burung. Plak. Setelah lewat, terus baunya yang saya cium karena mereka ngelihat saya terus deket lah. Yang bau saya itu, yang saya berganti-ganti bawa angin itu bau menyan. Menyan ini tajam sekali. Bau menyan, bakaran menyan. Terus bau busuk WC itu. Bau busuk WC kelihatan berganti-ganti. Terus bau bunga melati, bunga kamboja. Selalu berganti tuh ke bawah angin. Saya nggak bisa berbuat apa-apa. Hanya saya menikmati bau-bau itu. Ya saya terima aja. Bau kotoran, kadang-kadang bau kotoran. Apa ya, yang saya sering sih lewat rel kereta api yang kering itu. Kotoran kering, kotoran manusia. Terus setelah mereka lewat, mereka disambut oleh warga. Saya lihat sendiri. Duduk di meja-meja yang telah disediakan.
Itu saya aneh juga. Saya ngelihat manusia juga, ya Allah. Manusia seperti saya jadi pelayan di sana, membawa baki-baki. Kadang-kadang saya lihat mereka ditendang. Dosa apa mereka? Manusia kok ada di sekitar mereka? Dijadikan kayak pembantu. Walaupun gak banyak, tapi saya lihat jelas sekali karena warna kulitnya berbeda. Kalau manusia kan coklat, mereka berwarna-warni. Mereka ngadain pesta. Saya jadi nggak ngelihat pengantinnya karena tadi ketutup rombongan. Pengantinnya sudah masuk ke dalam. Mereka dijamu kelihatan minum-minum. Kayaknya sih kalau nggak salah itu kayaknya baunya dari sini sayup-sayup kecium itu bau alkohol. Disajikan oleh beberapa manusia yang dijadikan budaknya. Mereka membawa minuman, membawa makanan. Nggak tahu makanannya apa saya karena dari jauh nggak kelihatan. Setelah mereka berpesta nggak ada suara, kelihatan nggak ada suara-suara, cuma suara dentingan botol sama gelas. Nggak ada musik. Tapi saya lihat nggak ada musik, mereka bergerak-gerak. Mungkin berbeda alam ya, jadi saya nggak mendengar tuh. Setelah beberapa menit saya berdoa, ya Allah, cepat anak saya bangun biar saya cepat sadar gitu tuh. Ya alhamdulillah doa saya terkabul. Tiba-tiba anak saya mukul punggung saya berkali-kali. Pah, sadar pah gitu. Papa ada di mana ini? Pas saya lihat ke depan ternyata gelap. Pesta itu hilang, berganti dengan hutan lebat sekali. Nah, gedung yang tadinya mewah, lampunya terang, gedung yang bergaya Eropa ternyata pohon besar sekali. Walaupun jaraknya sekitar 20 meter tuh, tapi kan lihat pohonnya udah jelas besar sekali. Sekitarnya gelap. Anak saya bingung, kayak histeris tuh. Apa ada di mana ini Pak? Ya saya terus terang aja, nggak bisa ngomong. Saya hanya diem, membeku. Saya cuma bibir saya bergerak-gerak, nggak bisa ngucapin sama sekali. Akhirnya anak saya ngambil air, saya diminumin. Setelah diisi air saya bisa ngucap dikit-dikit. Saya nanya, nggak tahu kok ada di sini. Saya mau cerita juga nggak bisa karena masih bingung pikiran saya itu, kayak mimpi. Jadi anak saya inisiatif, dia turun dengan bawa HP itu karena gelap, nyorotin, terus dibuka tuh pintu. Saya digeser pindah ke sebelahnya karena anak saya mau ngambil kendali tuh, mau ngambil posisi nyetir. Saya jadi karena posisi saya susah ya, lemes, nggak bisa gerak, lama tuh ngegesernya. Terus setelah anak saya pegang kendali, alhamdulillah mobil ternyata nggak ada gangguan. Mobil bisa di starter, lampu dinyalain, kelihatan tuh dari lampu mobil. Ternyata ini hutan, jalannya sih saya lihat bagus ya, aspal cuma kecil. Saya juga bingung ini di daerah mana. Anak saya sampai kelihatan saya dengar dia baca-baca terus. Baca-baca ayat suci di Al-Quran, surat-surat pendek kelihatannya. Akhirnya diputuskan, anak, Pak balik lagi aja ya, ini kalau diterusin juga salah. Iya cuma jangan di depan pohon ini Bapak takut. Saya udah bisa ngomong dikit-dikit. Iya, jadi mobil tuh dijalanin sebentar tuh, nyari tempat yang kira-kira bisa parkir. Karena kalau diparkirin kayaknya nggak mungkin, jalannya sempit sekali. Saya lewat, setelah ada celah nih untuk berbalik arah, dicoba itu
ya rada repot juga karena jalannya sempit, bawahnya jurang, sebelah kirinya. Jadi pelan-pelan sekali. Untung mobil itu power steering. Jadi walaupun pelan 5-6 kali ternyata bisa berhasil berbelok. Nah, berbelok ngelewatin pohon itu tuh. Pohon besar itu. Saya ngelihat dengan mata kepala saya sendiri. Banyak bergelantungan makhluk di situ. Ya sesuai yang saya lihat sebelum warna-warni, mengeluarkan sinar jadi jelas sekali. Tapi anak saya nggak ngelihat, saya aja. Saya sampai ya Allah kok nggak, tetap aja masih ada gitu tuh. Harusnya kan pikir saya dengan baca-bacaan akan menghilang gitu tuh. Ternyata makhluk itu masih bergelantungan di pohon itu. Tapi ya, alhamdulillah mobil bisa melaju dengan pelan. Dalam perjalanan itu pelan itu banyak sekali hewan yang menyeberang. Saya cuma ingatkan, pelan-pelan aja, jangan ngebut. Beberapa kali berbenturan dengan hewan itu. Berarti memang hutan ini masih jarang dijamah orang. Makanya banyak babi hutan lewat loyor. Saya kelihatan sendiri. Ada motor. Saya tuh, itu ada motor. Iya alhamdulillah. Kata, berarti udah deket desa Pak. Ternyata motor itu ngelewatin saya. Yang saya bikin shock itu ya, yang dibonceng itu ternyata kuntilanak. Itu pasti kuntilanak karena rambutnya panjang, ngelewatin saya. Ya Allah, itu. Di tengah perjalanan masih hutan tuh. Udah kira-kira 1 jam lah, pelan kecepatannya 30-20 karena nggak tahu medan malam ya. Anak saya pelan. Itu anak saya berhenti. Kenapa berhenti? Lanjutnya. Itu Pak, ada orang ya, di depan kita aja itu tiduran aja. Saya lihat benar tiduran itu, makhluknya warnanya merah sama dengan saya lihat di situ. Berambut panjang karena mobilnya berhenti kan kelihatan di lampu tuh. Ya Allah saya tuh. Udah tabrak aja, jangan Pak, barangkali manusia aja. Enggak mungkin tuh mukanya merah situ, tabrak aja. Akhirnya anak saya nurut, saya paksa tabraknya. Jadi dibablas, ternyata nggak ada benturan, nggak apa. Berarti itu kan makhluk di luar manusia karena bisa dilewati begitu saja. Jadi malam itu tuh rasa panjang sekali, banyak sekali gangguan. Ya Allah. Akhirnya lama-lama saya ngelihat desa dari jauhan. Ada lampu-lampu, alhamdulillah kita udah nyampe, kita selamat aja. Iya Pak. Akhirnya saya ngelihat tegalan-tegalan tuh, bekas-bekas sawah yang sudah dipanen. Nah di situ saya tadinya sudah bersyukur ya mau nyampe desa. Ternyata ada jalur perempatan. Saya bingung lagi, yang mana saya jadi mobil tuh berhenti sebentar, bingung kanan lurus atau kiri perempatan. Akhirnya anak saya mutusin kayaknya ke kanan Pak. Itu kelihatan ke kanan kan ada lampu-lampu desa aja, lurus kan nggak ada aja. Jadi anak saya belok kanan, saya nurut, ya udah belok kanan nih. Ternyata jalannya rusak. Jalannya rusak sekali. Jadi saya tuh salah jalan mau belok lagi nggak bisa karena jalannya setapak. Ini banyak pohon. Mundur juga ngeri karena gelap ya, nggak kelihatan. Jadi diputuskan untuk berhenti dulu Kita berdiskusi dulu aja. Saya udah bisa ngomong, cuma kaki masih lemes. Waktu berhenti itu ada apa ya, kayak jatuh buah-buah itu dari atas, gubrak ke mobil. Ya Allah, mobil ini rusak lagi nih. Saya pikir ini buah ya, buah apalah pada jatuh kena angin tuh. Ternyata bukan buah, soalnya ada yang berhenti di kaca mobil itu, nggak ngegelundung. Saya kaget lagi, anak saya sampai menjerit.
Itu bukan buah, itu kalau di Cirebon itu gelundung ceringis. Jadi kayak buah jeruk Bali ya. Tapi ada mulutnya, ada matanya. Yang itu yang bikin anak saya shock. Anak saya kan umurnya masih 25 tahun, belum pernah mengalami hal ini. Dia sampai mau pingsan. Ya Allah, jadi waktu itu karena saya punya tanggung jawab besar ya, ngelindungin anak dan keselamatan terutama anak saya ini yang masih muda, yang baru lulus sarjana. Jadi semangat saya muncul, tiba-tiba energi saya muncul, saya langsung bisa bergerak karena faktor keadaan inilah. Itulah keistimewaan manusia ya, kalau terdesak itu punya energi. Karena anak saya udah pengen pingsan ngelihat itu. Kalau saya sih udah tua ya, udah biasa mengalami kejadian yang aneh. Jadi walaupun ngelihat itu nggak begitu shock. Kaget sih kaget, wajar ya, manusiawi. Jadi anak saya geret, saya balikin ke sebelah saya. Saya ngendalikan, saya tabrak tuh makhluk-makhluk gitu. Sambil baca, udah nekat aja, saya jadi mau mundur. Salah, maju juga salah. Itu ya gelindung pringis itu hampir ada banyak, anak 6, 7 bunderan itu. Saya tabrak kerasa sekali di mobil, beduk. Terus aja saya lurus, ternyata benar. Lama-lama walaupun jalannya rusak, itu menuju suatu desa. Saya masuk aja, ternyata di sana ada ronda. Orang yang ronda itu kaget, ada mobil masuk wilayahnya. Sekitar jam 1-an lagi, mereka pada bangun di pos ronda tuh. Ada suara mobil tuh. Mereka berdatangan mencuri, merasa curiga, ada yang bawa pentung, ada yang bawa senter jadi di stop mobil saya itu. Stop Pak, Bapak dari mana aja? Kok ada di sini aja? Dia nyorotin mobil, kebetulan mobil saya kan banyak barangnya. Dia mencurigai barangkali saya dapat menggarong ya. Akhirnya tanya, Bapak dari mana? Terus anak saya udah nggak bisa ngomong, kebalik sama saya sebelumnya. Jadi saya jelasin, Pak, saya dari Jogja. Ini barang-barang anak saya, barang-barang waktu kuliah. Bapak boleh lihat semua, nggak ada barang berharga itu. Jadi disorot tuh karena kecurigaan masyarakat situ. Oh, kok bisa di sini, Pak? Nanti saya ceritain, Pak. Boleh saya istirahat, Pak? Jadi saya digiring ke pos ronda waktu itu saya lupa desanya. Padahal dia waktu itu mencari desanya, nama dia karena udah blank. Saya di situ ternyata di pos ronda udah ada 2 orang, jadi semua 5. Mereka kelihatannya ngebel sesepuhnya waktu itu karena ada orang mencurigakan, Pak, Bapak sini. Ternyata dia kepala desa datang pakai motor. Saya jelaskan kepala desa bahwa saya kesasar, Pak. Saya dari Jogja, nggak tahu saya. Jadi kepala desa memperintahkan saya untuk menceritakan tuh di pos ronda. Sambil saya dibeli kopi, anak saya juga udah lemes, dibopong sama orang-orang itu untuk duduk di pos ronda. Terus saya cerita kejadian sebenarnya. Terus kepala desa menceritakan balik bahwa Bapak alhamdulillah, Pak, bisa balik lagi. Di sana yang ditakutkan bukan manusia, Pak. Di sana nggak ada manusia yang berani, nggak ada garong, nggak ada apa. Yang ditakutkan ya makhluk halus itu, sering menjerumuskan ke jurang. Oh gitu, Pak ya. Iya, alhamdulillah Papa masih dilindungi. Banyak kejadian yang hilang di sana, Pak, kalau malam. Terus dia menceritakan bahwa itu adalah Gunung Lio, Pak. Gunung Lio itu gunung di Kabupaten Brebes yang terkenal angker. Kalau lurus aja nanti ke daerah Salem, tapi Bapak kalau terus bahaya aja. Naik turun jurang, Bapak bisa balik lagi udah hebat. Jadi kepala desa malah mengacungkan jempol ke saya. Terus dia cerita bahwa ada mitos di sini tuh. Di daerah itu tuh pengantin baru
dilarang melewati gunung ini. Karena dari zaman Belanda dia udah ceritain, mitos ini udah berkembang sampai sekarang. Warga sini udah paham. Kebanyakannya korbannya orang luar, pengantin baru jalan-jalan ke Gunung Lio karena pemandangannya indah. Dia cerita bahwa 3 bulan yang lalu juga ada orang Tegal, suami istri pengantin jalan-jalan melalui Gunung Lio ini karena jalan tembus lah, mau ke Jogja gitu tuh, dari Brebes. Dinyatakan hilang sampai seminggu. Telah diketemukan oleh orang pohon cari kayu jatuh di jurang. Mitos ini tetap dijaga oleh masyarakat sini. Jadi setelah saya cerita, ya dia ngerti keadaan saya. Akhirnya saya diberi minuman, makanan. Udah Bapak nanti keluarnya kalau ada adzan subuh aja Pak. Karena masih rawan lah. Masih rawan, takutnya makhluk yang tadi ditinggal tuh nempel. Kepala desa ngomong begini, saya juga nggak begitu paham. Ini masih nempel ke Bapak aja. Ada energinya ke Bapak aja. Coba aja Bapak nanti pulang ke Cirebon, ada dampaknya aja. Saya ngerti, tapi saya nggak bisa caranya membuang tempelan-tempelan ini. Bapak, saya sarankan ke Gunung Jati Pak. Saya ke Gunung Jati, maksudnya daerah Gunung Jati kan banyak kiai, Bapak ke situ aja. Orang-orang sini juga begitu. Kalau ketempelan, namanya tempelan, cepat ke Gunung Jati, dibuangnya di sana aja. Saya tadinya percaya nggak percaya, lah udahlah. Ini wong saya baik-baik aja, cuma kemarin kaget aja karena shock. Dia ke anak sih enggak Pak, ke Bapak aja, karena Papa ngelihat makhluknya. Kalau ngelihat makhluknya tuh biasanya akan mengganggu supaya Bapak hidupnya susah gitu, susah. Jadi nggak menceritakan lah kejadian-kejadian itu, nggak boleh. Tapi Bapak nggak boleh menceritakan Pak, cuma di saya aja. Ya begitu benar. Subuh saya dikasih tahu setelah adzan subuh nih, udah masyarakat udah ada aktivitas waktu itu. Ada yang ke sawah, orang kampungan begitu. Jadi saya disuruh, udah Pak, Bapak jalan aja lurus, kira-kira setengah jam, belok ke kiri, itu udah jalan 2, meninggalin desa. Jalan 2, kira-kira 1 jam lah baru jalan besar menuju Jawa Barat. Gitu. Ya saya turutin, itu benar. Siang sampai nyampe Cirebon, saya lihat sampai Cirebon mobil agak rusak. Ada yang peletot karena ya waktu di Gunung Lio bertabrakan dengan hewan-hewan itu. Lampunya juga retak. Ya udah saya tanggung jawab, saya ngomong ke yang punya rental, mau saya beresin semua, saya ganti. Benar. Setelah saya di Cirebon itu ternyata omongan kepala desa itu benar. Saya beban sekali, sering sesak napas. Usaha saya juga rada susah waktu itu tuh. Langganan kok pada pindah gitu tuh. Nggak tahu. Ada yang ngomong, Bapak tutup terus tokonya sih Pak. Padahal saya nggak merasa tutup. Mungkin pengaruh itu ya. Akhirnya rezeki saya seret waktu itu. Mau tidak mau saya ngikutin saran dari kepala desa. Saya punya teman kebetulan di daerah Perlita, ke makam Gunung Jati itu, teman SMA. Saya cerita, saya dibawa ke Pak Ustadz. Kata Pak Ustadz juga benar, Mas Ben ini kok banyak bebannya, banyak makhluk yang nempel ya katanya. Saya percaya nggak percaya, mau dibuang tah aja. Saya tanya, beban apa sih Pak Ustadz? Ada makhluknya aja, banyak sekali pada nempel di beban saya. Sering sesak napas ya begitu. Kok tahu sih Pak Ustadz? Tahu mau dibuang. Jadi saya di situ dilakukan prosesi ritual. Saya disiramin air, doa sama dia. Terus saya diurut belakangnya. Benar, terus terang aja. Setelah diurut tuh kelihatan enteng sekali. Udah dibuang semua, ini. Cuma di rumah masih ada nempel ya, karena Mas Ben ini nyampe rumah aja. Waduh, saya tuh bingung. Kok nempel lagi di rumah? Iya ada aja di rumah berapa.
Jadi sampai sekarang belum diritual di rumah. Karena waktunya sih ya 4. Jadi dampaknya itu luas sekali. Dari ngelihat makhluk pesta sampai nempel ke rumah. Ya Allah, ya itulah pengalaman pribadi saya 7 bulan yang lalu. Semoga pengalaman ini bisa diambil sisi positifnya. Pesannya apa nih dari kisah ini? Pesannya kalau perjalanan malam, tolong selalu berdoa. Karena malam ini adalah aktivitas makhluk gaib termasuk jin. Jadi selalu berdoa dan jangan melamun. Mas Ben masih ingat nih tempatnya, lokasinya yang akan dijadikan tempat penelusuran? Ya kalau Gunung Lionya sih ingat karena saya melalui proses yang panjang tuh. Yang pasti itu daerah Brebes. Arah belok ke Gunung Lionya saya rada lupa. Cuma jalur-jalurnya saya hafal sekali, jalur Gunung Lionya itu. Nah setelah kisah ini nanti Sobat MM akan melihat penelusurannya ya, Mas Haris dengan Mas Ben. Insya Allah mungkin bisa ke tempatnya. Saya ingat-ingat bisa lah. Karena keluarnya saya ingat, berarti masuknya juga bisa. Ya. Pada waktu itu Mas Ben nggak baca doa atau bagaimana sampai kejadian ini? Iya, saya banyak melamun anak saya nanti lulus tuh nggak kerja apa enggak gitu aja. Kan biayanya mahal di arsitektur. Jadi pikiran kosong gitu. Kosong ya? Iya. Soalnya kondisinya kan lagi susah di bangsa kita. Banyak pengangguran sarjana gitu. Iya. Oke. Sobat MM, jangan lupa setelah mendengarkan kisah dari Mas Ben ini untuk langsung berkunjung ke Malam Mencekam Explore yang akan digawangi oleh Mas Haris, dan di sana nanti ada Mas Ben juga yang akan ikut ke TKP ya. Demikian kisah dari Mas Ben, mudah-mudahan menjadi pesan yang baik untuk kita semua. Ambil yang positifnya dan jangan lupa buang yang negatifnya. Saya Mang Ai dan tim undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.